nikmati sampai selama-lamanya. Semoga di Natal ini seperti firman Tuhan kemarin, kita mengalami transformasi iman. Ya. Tidak seperti lagu, aku masih seperti yang dulu. Ya. Tapi ada perubahan, ada transformasi iman yang membawa kita lebih mengenal Dia, lebih dalam mengasihi Dia, dan lebih giat untuk memberitakan tentang kelahiran Kristus. Kita akan memulai ibadah Natal kita, dan mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami kenal, kami sembah dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. 1 tahun terakhir ini Engkau boleh menolong menyertai kami. Hingga hari ini kami boleh kembali mengingat kembali akan bukti kasih-Mu. 2000 tahun lebih yang lalu Engkau boleh datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan biarlah berita tentang kelahiran dan keselamatan daripada-Mu tidak pernah berhenti di diri kami, tetapi kami terus memberitakan, menceritakan kepada orang lain, agar mereka juga boleh dapat memahami, mengerti, dan pada akhirnya oleh karena kehendak-Mu, mereka dapat percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Bila Tuhan boleh berkenan memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir, supaya semuanya fokus akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Apakah ada sukacita pada hari ini? Amin. Ya. Pasti kita memiliki sukacita. Mengapa? Karena hari ini di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyatakan sukacita ini dengan pujian. Sebelum masuk ke dalam pujian, kita akan membaca pembacaan silih berganti terlebih dahulu. Saya akan memulainya. Kemudian Bapak Ibu ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya.
Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan sukacita kita dengan pujian. Hai dunia bersukalah, dan kita akan kabarkan dari gunung. Hai dunia bersukalah,
karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita akan masuk ke dalam penyembahan lebih dalam lagi, sebelum kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus
bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Dan kuasa Yesus Raja. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Tidak ada yang layak menerima pujian kehormatan selain daripada Engkau. Engkau satu-satunya Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Pencipta langit dan bumi, Penguasa alam semesta. Dan kami bersyukur karena kami menjadi anak-anak-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami rindu untuk boleh mendengar dan duduk diam, menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan melihat Alkitab kita. Dari Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Ayat 13 sampai dengan ayat 15. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sudah ketemu semua? Belum semua. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 13 sampai dengan 15. Kalau belum berubah, itu setelah Maleakhi. Setelah Maleakhi. Sudah ketemu semua? Amin. Mari kita akan baca silih berganti. Karena cuma 3 ayat. Saya akan memulainya. Beginilah firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu,
karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berikan tema atau judul renungan atau firman Tuhan kepada kita hari ini adalah makna Natal dalam hidupku. Bapak saudara, setiap tahun kita merayakan Natal. Ya. Kalau saya sendiri sudah berapa kali saya merayakan Natal? 1, 2, 3, 4, udah 5 kali. Tahun ini merayakan Natal. Besok ke-6. Mungkin Bapak saudara ada yang lebih. 6 kali. Ya, ada yang di kantor, ada yang di perusahaannya, macam-macam lah. Gitu ya. Tetapi pernah tidak kita bertanya pada diri kita, apa sih sebenarnya makna Natal dalam kehidupan kita? Ketika Yesus lahir, apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara? Bahwa setiap tahun kita merayakannya tentang kelahiran Kristus, tentang kelahiran juru selamat ke dalam dunia. Tetapi apa maknanya? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang pada akhirnya ketika kita selesai merayakan Natal tahun demi tahun, ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita seperti khotbah Bang Rio kemarin, bahwa kita semakin mengalami transformasi iman. Kalau sebelumnya Maria mengalami keraguan-raguan, kalau sebelumnya Maria ketakutan, tetapi ketika dia menerima firman itu, ketika dia menerima menikmati janji itu, dan pada akhirnya mengalami transformasi iman, dia semakin yakin, semakin diteguhkan, dan pada akhirnya dia terus memberitakan tentang kelahiran Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 13 dikatakan begini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama bahwa Natal itu memberi tuntunan. Ya. Saudara, kalau kita melihat di ayat sebelumnya bagaimana orang Majus itu datang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian mereka menyerahkan harta yang mereka punya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Bagi Yusuf dan Maria adalah suatu ini berkat. Selain mereka dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan dengan harus dipercaya untuk boleh melahirkan bayi Yesus. Lalu kemudian bahwa bukan berhenti sampai di situ saja, lalu kemudian ada berkat yang diberikan Tuhan kepada Yusuf dan Maria melalui orang-orang Majus, yaitu emas, kemenyan dan mur. Mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bersyukur, mereka happy, oh saudara. Sama seperti hari ini kita happy menikmati sukacita, tetapi di dalam keadaan sukacita itu firman Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, lari ke Mesir. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, inilah gambaran kepada kita bahwa bagaimana manusia tidak pernah memikirkan tentang kehidupannya, tidak pernah memikirkan tentang masalah yang dihadapi, tidak pernah memikirkan nanti apa ke depan terjadi, tetapi yang dipikirkan hanya tentang kehidupan hari ini. Tetapi Allah memikirkan segala sesuatunya untuk kebutuhan manusia, yaitu Yesus lahir. Dan ketika Yusuf dan Maria
sedang menikmati berkat kemurahan Tuhan, mereka tidak tahu sebenarnya ada masalah yang terjadi. Mereka tidak terpikirkan hal itu. Mereka tidak sampai memikirkan bahwa ada masalah terbesar terjadi. Tetapi Allah tahu. Sekali lagi, Allah tahu. Jauh melebihi yang kita tahu. Allah tahu jauh melebihi dari apa yang ada kita sampai hari ini. Dia tahu hari esok, Dia tahu minggu depan, Dia tahu bulan depan, Dia tahu tahun depan. Oleh karena itu saya mau katakan kepada kita, kalau kita tidak tahu apa yang terjadi, masalah apa yang terjadi, Tuhan tahu. Apalagi kalau hari ini ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi, saya mau katakan, Tuhan tahu. Allah tahu masalahmu, Allah tahu pergumulanmu, Allah tahu kerinduanmu. Dia tahu. Itulah sebabnya Dia memberikan tuntunan. Ambillah anak itu, larilah ke Mesir. Bisa tidak Yusuf berkata, bukankah aku baru menikmati sukacita? Bukankah aku baru menikmati berkat-Mu? Dan saya mau katakan kepada kita juga, saudara, ini merupakan gambaran kehidupan kita hari ini. Bahwa ketika Yesus lahir, dan ketika Yesus ada dalam diri saya dan saudara, bukan berarti tidak ada masalah. Ketika Yesus ada dalam hati saudara, bukan berarti tidak ada tantangan. Ketika Yesus ada dalam kehidupan saudara, bukan berarti semuanya akan berjalan normal. Malah justru ketika Yesus ada dalam kehidupan Yusuf dan Maria, ada masalah besar. Bisa aja Yusuf dan Maria berkata, begini amat ya. Malah justru sebelum kami dipakai oleh Tuhan untuk boleh melahirkan Yesus juru selamat, hidup kami baik-baik saja. Mungkin di antara kita berkata, sebelum saya bertobat, saya menikmati hidup saya, Pak. Saya bebas. Saya bisa keluar klub malam dimanapun, kemanapun, saya bebas. Tidak dapat dibatasi. Kenapa? Justru ketika saya bertobat, ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus, ketika Yesus ada dalam kehidupanku, kenapa justru saya menderita? Kenapa justru hanya banyak masalah yang saya hadapi? Beberapa bulan yang lalu saya sudah katakan, justru kalau Yesus ada dalam kehidupan saudara, itu adalah merupakan kesempatan bagi iblis untuk mempengaruhi kehidupan saudara. Ketika Yesus ada dalam kehidupan saudara, iblis tidak senang. Dunia tidak senang. Ketika engkau hidup benar di dalam Tuhan, dunia tidak senang. Ada banyak omongan pasti yang kau dengar. So suci lu. Sok benar. Baru juga sekali pelayanan. Baru juga penyambut tamu udah sosok suci. Padahal sebelumnya ketika saudara tidak melayani, tidak ini, baik-baik saja. Ketika saudara ketika hari Minggu kita tidak datang gereja, biasa-biasa saja. Tetapi ketika sekali kita datang gereja,
Kemudian tidak kita mengikuti, mungkin ada persekutuan, ada komunitas mengajak kita berkata, sorry, aku harus ke gereja. Iyalah itu. Nanti kita pulang, kita datang, woi, itu anak Yesus tuh, anak Yesus, lewat. Bahwa setelah orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Bukan suatu perkara yang mudah, Bapak Saudara. Sesuatu hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Yusuf dan Maria. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa Yusuf dan Maria akan menghadapi masalah besar. Bukan saja hanya bayi Yesus itu yang akan dibunuh. Bisa-bisa Yusuf dan Maria akan dibunuh juga. Oleh sebabnya Allah memberikan tuntunan kepada Yusuf dan Maria. Allah tahu dan memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Mungkin saudara dan saya hari ini datang dalam gereja. Dan mungkin ada banyak masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Mungkin belum terselesaikan. Tetapi ketika kita senantiasa di dalam Tuhan, yakinlah bahwa Allah memberikan jalan keluar. Dan Dia tahu masalahmu. Dan Dia memberikan jalan keluar. Jangan pernah cari jalan keluar sendiri. Tapi cari jalan keluar dari permasalahanmu di dalam Tuhan. Bahkan sebelum engkau menghadapi, sebelum engkau tahu masalah pun, Dia sudah tahu. Next. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Wah, bukan saja hanya dia tahu, tetapi Allah selalu memiliki waktunya tersendiri. Ya. Larilah ke Mesir. Tunggu. Ya. Makanya ada lagu itu, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Hanya kadangkala kita tidak sabar. Maunya cepat. Maunya instan. Ya. Mie instan aja ada prosesnya. Walaupun namanya instan. Nggak mungkin dimakan mentah. Mesti dibuka dulu. Digoreng dulu atau direbus dulu. Ada prosesnya. Hanya kadangkala kita tidak sabar. Tetapi Allah selalu memiliki waktunya tersendiri. Makanya Dia berkata, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Tunggu. Aku memberi tuntunan, aku memberitahu apa yang engkau harus lakukan. Dan tunggu waktu saya sampai berfirman kepadamu. Jangan bertindak sendiri. Jangan ambil keputusan sendiri. Jangan putuskan sendiri. Saudara dan saya, bahwa ketika kita melangkah dengan firman Tuhan, jalani dengan firman Tuhan, dan akhiri dengan firman Tuhan.
Kalau kita sudah mulai di dalam Tuhan, jalani di dalam Tuhan, dan akhiri juga di dalam Tuhan. Ada banyak di antara kita saudara anak Tuhan, seringkali memulainya di dalam Tuhan. Tetapi dalam menjalaninya bukan di dalam Tuhan. Tetapi kadang-kala juga memulai di dalam Tuhan, menjalani di dalam Tuhan. Tetapi mengakhiri bukan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo yang terkenal dengan hikmat. Dia mulai di dalam firman Tuhan. Dia memulai dalam hikmat Tuhan. Tetapi di dalam menjalani kenikmatan mata berkat Tuhan, tidak di dalam Tuhan. Dari awal kita memohon, meminta berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Seringkali kita terlena dan pada akhirnya kita lagi tidak menjalani kehidupan kita di dalam menikmati berkatnya. Bukan lagi di dalam Tuhan. Seringkali kita melupakan Tuhan. Karena kita berpikir, aku udah bisa. Karena kita berpikir, aku mampu. Karena kita berpikir, aku bisa kelola. Karena kita berpikir, aku bisa kendalikan. Tapi nanti kalau udah melenceng, baru kita merengek-rengek sama Tuhan. Tuhan, kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin kalau Tuhan itu, kan aku udah bilang, tunggu. Anak saya itu Leo. Kadang aku kasih tahu ini jangan ya. Dilakukan loh saudara. Aku bilang jangan main di situ. Bahaya. Ngotot. Kejedot kepalanya. Aku marahin. Tadi sudah tak bilangnya jangan ke sana kamu. Itu karena belum mengerti ya saudara. Masih kecil, belum mengerti. Ya kan? Tapi bagaimana dengan kita? Yang sudah 10 tahun ikut Tuhan, 20 tahun ikut Tuhan, bukan lagi anak kecil. Secara umur sudah dewasa saudara. Tapi kadangkala kita membuat diri kita seperti anak kecil. Ya. Natal memberi tuntunan kepada kita saudara. Allah tahu masalahmu, Allah tahu apa yang kita hadapi. Berserah kepada Tuhan. Yang pertama, yang kedua dan terakhir ini saudara. Next. Dikatakan di sini saudara, ayat 14. Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Saudara, Natal memberikan atau melahirkan ketaatan. Mungkin bagi Yusuf dan Maria tidak masuk akal saudara. Kenapa harus di Mesir? Jarak yang ditempuh Bapak Saudara berkilo-kilometer, bahkan ratusan kilometer Bapak Saudara. Tidak masuk akal. Belum ada transportasi. Nggak ada pesawat. Hari ini aja ada tadi sepupu saya meninggal. Semalam jam 2. Terus ponakan saya itu di Jakarta. Aku tanya, kamu pulang gak? Pulang. Tapi tiketnya habis. Itu pesawat ada loh. Tiketnya gak ada. Dia bilang kemungkinan besok baru saya balik. Kalau ada. Akhirnya saya bilang, kalau gak ada, kamu coba nanti stay di bandara. Bilang bagian petugasnya, jikalau ada tiket yang di cancel, kamu ambil aja. Karena tadi jam 2, papanya meninggal. Pesawat ada saudara, nggak ada tiket, habis. Nah bayangkan di zaman Yusuf dan Maria saudara, disuruh lari ke Mesir.
Secara manusia nggak masuk akal, saudara. Menempuh sampai beratus-ratus kilometer, saudara. Tidak ada transportasi, tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada kereta api, tidak ada Grab, saudara. Bisa nggak Yusuf dan Maria berkata, Tuhan, mungkin sampai di sinilah aku boleh dipakai Tuhan. Udah cukup sampai melahirkan. Boleh ambil. Tuhan bawa sendiri ke Mesir. Kok Tuhan kasih perintah, kasih firman nggak ngira-ngira gitu? Emang Tuhan nggak tahu kok itu jarak yang tempuh itu cukup jauh. Emang Tuhan nggak tahu bahaya dalam perjalanan. Apalagi kalau ada begal. Karena mereka tahu ada emas, kemenyan dan mur. Baru diterima. Oh ini pasti dibegal ini nanti di jalan. Apalagi kalau Maria pas dikasih emas itu kan, apalagi kalau kalung, dia pakai kalung gitu kan. Pakai kalung, emas lagi. Oh kalau lewat jalan, malam-malam, dilihat begal, oh kesempatan. Tetapi Yusuf dan Maria tidak membantah. Dikatakan Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Kalau itu firman Tuhan, saudara, tidak ada alasan bagi saya, saudara, untuk membantah. Mungkin itu tidak masuk akal secara manusia. Ketaatan yang direspon dengan tindakan nyata, saudara. Bagi Yusuf tidak masuk akal, tetapi karena ini firman Tuhan, aku harus melakukannya. Sama seperti Petrus, ketika mereka sudah semalaman mencari ikan, tidak dapat apa-apa. Tetapi pas pagi-pagi hari, Yesus berkata, tebarkanlah jalanmu ke yang agak dalam. Petrus berkata apa? Tuhan, kalau Engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Mungkin tidak masuk akal. Ini udah mau siang hari. Mana ada ikan lagi. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku melakukannya. Yusuf pada malam itu juga, dia mengambil anak itu serta ibunya pergi ke Mesir. Tidak banyak tanya. Tuhan, bagaimana perjalanan kami? Tuhan, bagaimana nanti kalau ada begal? Kalau kami udah sampai di sana, kami nginap di mana? Kami mau makan apa? Kami ketemu siapa? Namanya siapa? Ada nggak nomor HP-nya? Kemarin ada 2 anak Tuhan di sini, remaja, terpanggil menjadi hamba Tuhan. Kemudian kami sharing, saudara. Saya bilang, kalian udah siap belum memenuhi panggilan Tuhan? Bahwa di dalam melayani Tuhan, jangan pernah berpikir bahwa nanti aku setelah selesai kuliah, aku akan melayani di gereja besar, di kota besar, dengan gaji besar, dengan fasilitas yang lengkap. Bahwa yang namanya hamba Tuhan, kemanapun, dimanapun ditempatkan, harus selalu siap. Namanya prajurit, selalu siap. Tidak pernah itu bertanya, nanti aku makan apa? Aku tinggal di mana? Berapa berkat yang saya dapat? Fasilitasnya apa? Enggak ada. Makanya di kampus-kampus teologi, saudara, banyak yang mendaftar. Dan pada akhirnya, yang diwisuda, yang selesai, tinggal sedikit.
Bahkan udah selesai pun, hanya sedikit yang bertahan di dalam pelayanan. Inilah tindakan Yusuf, saudara. Bagaimana dengan saudara? Ketika Tuhan berfirman kepada saudara, lakukan ini, lakukan ini. Dan mungkin bagi kita tidak masuk akal. Mungkin bagi kita tidak masuk kriteria. Mungkin bagi saudara tidak seperti yang kita rindukan. Mungkin bagi saudara tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau. Pertanyaannya, kita mau tidak melakukannya? Tadi lagu, kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga, kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Kepada tetangga aja belum. Boro-boro kabarkan dari gunung dan lembah. Suruh penginjilan. Aduh, aku itu Pak ya. Sama orang baru itu, aku tuh gak bisa Pak. Gak bisa Pak. Ya udah, mari kita memberitakan Injil ke pedalaman. Di sana bagus gak Pak jalannya? Enggak, lumpur. Aku itu alergi loh Pak kalau kena lumpur. Ada nggak Pak listriknya di sana? Ada nggak Pak internet? AC ada nggak Pak? Boro-boro ada AC, kipas saja nggak ada. Aduh, nggak tahan Pak, nggak tahan. Padahal tadi kata apa lagunya tadi tuh? Kabarkan dari gunung, bukit. Belum Bapak Saudara. Belum apa-apanya Bapak Saudara. Kita sudah berkata, yang lain saja. Setiap tahun kita merayakan Natal Saudara. Tetapi pertanyaannya, ada enggak ketaatan dalam kehidupan kita? Lahir tidak ketaatan itu. Bahwa ketika secara manusia tidak masuk akal, tapi Tuhan berkata lakukan. Kabarkan. Beritakan. Kasih tahu. Tidak banyak alasan bagi Yusuf saudara bahwa ketika dia menerima firman, sekali dia menerima firman, sekali dia taat, akan tetap taat. Bahwa seringkali bagi kita saudara, bahwa ketika kita mendengar firman, ketika itu menguntungkan bagi kita, amin, yes, ini baru firman. Kalau saudara akan mengikut Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau akan disembuhkan, engkau diberkati, yes, ini baru firman Tuhan. Tapi ketika firman Tuhan berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan firman Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, lakukan perintahku, beritakan Injil. Kayaknya salah ini pendeta ini. Bahwa ketika firman Tuhan berkata, ampuni musuhmu, lepaskan pengampunan, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Ini berat. Berat. Berat ini Pak.
Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu memang luar biasa. Dia pasti akan memberkati. Dia pasti akan mendengar doaku. Iya. Lalu kemudian dikutip ayat Alkitab. Apapun yang engkau kehendaki dalam namaku akan diberikan kepadamu. Yes. Terus diingatkan, kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah ini berat. Aku yang terakhirnya aja tadi. Bapak saudara, ketaatan itulah yang membuat kita berbeda, Bapak saudara. Tidak hanya cukup kita rajin ke gereja. Tidak hanya cukup kita baca Alkitab, Bapak saudara. Saya rasa kita semua sudah mungkin bosan, Bapak saudara. Mendengar terus tentang berita keselamatan. Mendengar terus berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau bicara apa, saudara? Berbicara tentang hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh para nabi, saudara. Iblis juga udah tahu. Bahkan dia bilang, sebelum kau lahir aku udah ada kok. Tahu itu. Apa? Musa. Oh, dia melakukan itu. Mujizat terbesar. Abraham, aku tahu. Bahkan Yesus pun. Aku malah ngobrol sama Yesus di padang gurun. Aku menantang Tuhan Yesus di padang gurun. Apalagi saudara yang kita ini. Kita bicara tentang surga. Yesus luar biasa, pemilik surga. Iblis juga tahu. Kita banggakan pujian kita, penyembahan kita. Lu malaikat dulu di surga juga penyembah kepada Tuhan. Tapi hanya satu, saudara, tidak ada ketaatan. Bagaimana ketaatan saya dan saudara? Kita keluar dari ruangan ini nanti. Dan apa yang kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara? Ketaatan pada firman Tuhan jauh melebihi dari kepentingan pribadi. Bukan tentang pribadiku. Bukan pada egoku. Bukan pada kedaginganku. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, maka saya harus melakukannya. Ya. Berat, iya. Susah, iya. Tetapi karena itu firman Tuhan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan lagu ini. Aku mau menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
ikut Yesus sampai selama-lamanya. Semoga ini menjadi iman saudara. Meskipun berat, meskipun susah, tapi karena ini firman Tuhan, saya akan tetap ikut dan melakukannya. Jangan nanti hanya keluar dari sini, disalib sedikit, woi! Itu kan? Padahal baru nyanyi dari sini loh. Saya mau ikut Yesus. Woi, baru di luar itu menyeberang. Kita udah di tengah jalan, gak dikasih jalan sama yang lain. Woi, kau ini. Satpam kita berkata, sabar. Sabar saudara. Berat memang. Tapi itulah kalau kita ikut Yesus. Karena dunia tidak senang. Dunia tidak suka. Kalau kita hidup dalam kebenaran. Ya. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Saudara bersyukur kalau Tuhan memakai sama saudara menjadi alat penggenapan firman Tuhan. Ya. Supaya genaplah firman dari Mesir kupanggil anakku. Itu terjadi karena Yusuf dan Maria pergi ke Mesir. Bersyukur jikalau saudara dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Bukan karena kita lebih baik, lebih benar, lebih kudus daripada yang lain. Tapi itu adalah anugerah daripada Tuhan. Mari kita syukuri. Bahwa saudara, bukan karena saya lebih hebat dari saudara. Bukan karena saya lebih kudus, lebih benar dari saudara. Tapi karena anugerah Tuhan. Kita semua sama. Kita semua sama adalah hamba. Dan jika Tuhan memakai kita, itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada saudara. Mari kita syukuri itu saudara. Kedua hal ini saudara, Natal memberi tuntunan saudara. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Karena Dia tahu apa yang engkau alami, engkau gumuli, engkau rindukan. Dan kedua, Natal melahirkan ketaatan. Jangan sampai Natal berlalu tapi kita masih sama seperti dulu. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan mari kita melihat hati kita. Apa kita sungguh mengasihi Tuhan. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak
tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapatin aku Tuhan, Kau dapatin aku tetap setia. Mari kita semua tunduk kepala saudara. Bahwa Natal tahun ini saudara, kita telah merayakannya. Tetapi apakah kita telah melihat dan menikmati tuntunan Tuhan dalam hidup ini? Atau kita melewati tahun ini berkata, semua karena kehebatanku. Saudara bersyukur jikalau setiap permasalahan pergumulan dapat dilewati. Yakinlah bahwa semuanya itu oleh karena kemurahan Tuhan. Dan jikalau Natal tahun ini kita lewati saudara, adakah kita semakin mengasihi dan mentaati Tuhan meskipun itu berat, meskipun itu susah, meskipun itu tidak masuk akal di pikiran kita, meskipun itu tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita rindukan, tetapi Tuhan mau berkata, hei anakku, lakukan ini. Mungkin berat untuk minta maaf, tapi Tuhan berkata lakukan. Mungkin berat untuk mengampuni, tapi Tuhan berkata lepaskan pengampunan. Mungkin ada akar kepahitan, tapi Tuhan berkata lepaskan pengampunan. Tuhan mau memulihkan setiap saudara-saudara. Dan kalau kita sudah melewati setiap Natal, pertanyaannya, adakah Yesus? Sudah adakah Yesus dalam hidup saudara? Jangan sampai setiap tahun kita merayakannya, tetapi kita belum ada dalam kehidupan kita. Sebenarnya Yesus itu sudah lahir tidak dalam kehidupan saudara? Kalau belum, kalau ada yang mengambil keputusan untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, boleh maju ke depan. Atau keputusan apapun yang mau diambil, mau menggabungkan diri atau apapun, boleh maju ke depan. Kita berkata, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
dapati aku Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tapi setelah kami menerima anugerah-Mu itu Tuhan, selidiki hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Apakah kami benar-benar mengasihi Engkau? Lihat hati kami, lihat pikiran kami, dan lihat hidup kami. Teman, sahabat, orang tua tidak tahu, tetapi Tuhan tahu sampai ke dalam hati kami. Dan biarlah menjadi iman dan komitmen kami Tuhan, bahwa kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik. Terima kasih karena Engkau boleh menuntun kami untuk boleh melewati tahun ini sampai hari ini tanggal 25. Dan kami terus berdoa Allah yang sama akan terus menuntun kami untuk memasuki di tahun yang baru dan untuk menjalaninya sampai selama-lamanya. Tuntunan-Mu itulah yang membuat kami kuat. Tuntunan-Mu itulah yang membuat kami terus semangat menjalani hidup ini. Tuhan, ajar kami, jikalau selama ini kami belum sungguh-sungguh mengasihi-Mu, kami belum sungguh-sungguh mentaati-Mu, biarlah hari ini sama seperti Yusuf pada malam itu juga, tidak ada kata menunda bagi kami, tidak ada pertanyaan. Tetapi ketika itu firman Tuhan, berikan kami hati yang mau taat untuk melakukannya. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan menyertai dan memimpin kami. Kau senantiasa memimpin kami untuk menjalani dan menikmati firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kita. Kita akan memberikan persembahan kita akan memberikan yang terbaik. Berikanlah kepada Kaisar apa yang patut kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang patut kamu berikan kepada Allah. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa atas kasih setia dan anugerah yang Tuhan berikan pada kami. Kau selalu menyertai dan memberkati kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Berkati itu Bapa, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita nyanyikan Hari Natal Tuhanku. Dunia yang celaka
persembahan ini. Masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal pada hari ini dengan satu pujian, Berilah Hormat. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Kami boleh dapat mengakhiri ibadah Natal kami pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk boleh berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh dapat mengembalikan itu semua. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau boleh terus berkenan menolong dan memberkati mereka. Mereka yang menikmati liburan Natal ini, bersukacita bersama dengan keluarga. Baik yang di dalam kota, di luar kota maupun di luar negeri. Semuanya sama-sama diberkati oleh Tuhan. Biarlah momen Natal tahun ini
boleh dinikmati dengan ucapan syukur, dengan sukacita yang melimpah, bahwa kasih Allah tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang menikmati sukacita Natal ini. Engkau lindungi, Engkau jagai. Mereka yang melakukan aktivitas, biarlah senantiasa Tuhan berkenan menolong dan memberkatinya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami, gereja-gereja Tuhan yang merayakannya bahkan seluruh dunia. Biarlah Tuhan boleh menolong memberkatinya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, menikmati sukacita Natal. Ada transformasi iman, diperbaharui, dikuatkan dan diteguhkan, sehingga kami semakin setia, semakin mengasihi Engkau. Dan yang paling utama Tuhan, ada pertobatan di dalam momen Natal ini. Ada hal-hal yang tidak berkenan kami tinggalkan. Ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Engkau kami tinggalkan. Dan kami melangkah dengan mata yang memandang kepada Engkau. Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan berikan kami keberanian untuk boleh memberitakan, menceritakan bahwa Yesus telah lahir untuk menembus dosa manusia. Berikan kami hikmat di dalam menceritakan kepada orang lain, sehingga melalui kami mereka boleh dapat mendengar, mengerti akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Dan jikalau nanti kami akan pulang, kami mohon penyertaan perlindungan daripada-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan memohonkan berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan memohonkan berkat ini. Haleluya. Amin. Feliz Navidad.